Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kalau perubahan terbesar dalam hidup kita itu ternyata seringnya datang bukan dari satu momen ajaib, tapi dari langkah-langkah super kecil yang kita lakuin setiap hari? Nah, hari ini kita bakal bongkar kekuatan luar biasa di balik kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya sepele itu. Kita semua pasti pernah deh ngerasain ini. Pengen lebih sehat, pengen lebih produktif, atau mungkin lebih tenang. Tapi rasanya kok kayak mustahil ya, kayak harus mendaki gunung yang tinggi banget. Tapi, gimana kalau kuncinya itu bukan pada lompatan raksasa, melainkan pada langkah-langkah kecil yang konsisten? Nah, ini dia intinya. Kekuatan yang sesungguhnya itu ada di efek gabungan dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan terus-menerus. Coba bayangin deh, satu kebiasaan yang kelihatannya nggak berarti, tapi seiring waktu, dia menumpuk. Membangun momentum yang, wow, luar biasa. Nanti, pas kita lihat ke belakang, kita bakal kaget sendiri. Kok bisa ya aku berubah jadi kayak gini? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas dulu kenapa kebiasaan kecil itu penting banget. Terus kita masuk ke hal-hal praktis. Gimana caranya memulai pagi dengan semangat, ningkatin fokus biar makin produktif, dan pastinya cara menjaga pikiran dan tubuh kita. Dan yang paling penting di akhir nanti, kita akan tentukan langkah selanjutnya yang bisa langsung kamu coba. Siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita harus paham dulu kenapa kebiasaan-kebiasaan kecil ini punya kekuatan yang dahsyat banget. Anggap aja ini fondasinya ya. Coba deh bayangin ini kayak nabung. Mungkin nyisihin 1.000 atau 2.000 rupiah sehari itu nggak kerasa ya kan? Tapi coba deh lihat, setahun kemudian jumlahnya jadi lumayan banget. Nah, itulah yang namanya efek gabungan. Prinsip ini berlaku buat apa aja, mau itu belajar, olahraga, atau apapun. Tindakan kecil yang konsisten, lama-lama numpuk dan hasilnya bisa meledak. Kuncinya itu bukan soal jadi sempurna, tapi soal ada kemajuan kecil, setiap hari. Pernah nggak sih ngerasa seharian itu jadi berantakan cuma gara-gara paginya udah kacau duluan? Nah, di bagian ini kita akan belajar cara ngambil kendali di pagi hari. Karena, percaya deh, cara kita memulai pagi itu menentukan banget sisa hari kita. Oke, kita mulai dari 3 hal yang super duper simple, tapi dampaknya luar biasa. Satu, begitu bangun langsung minum segelas air putih. Ini beneran loh, bisa membangunkan sistem tubuh kita lebih efektif daripada kopi. Kedua, rapikan tempat tidur. Saya tahu ini kedengerannya sepele banget, tapi secara psikologis ini tuh jadi kemenangan pertama kita di hari itu. Otak kita langsung dapat sinyal, oke, kita mulai hari ini dengan teratur. Ketiga, tulis satu aja, satu hal yang kamu syukuri. Ini kayak ngelatih otot positif di otak kita. Nah, selanjutnya, di tengah dunia yang penuh gangguan ini, gimana sih caranya biar kita bisa tetap fokus dan produktif? Yuk, kita lihat beberapa kebiasaan kecil yang bisa jadi senjata rahasia kita. Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi, kita kerja berjam-jam, gampang keganggu, dan akhirnya capek tapi kerjaan nggak kelar-kelar. Di sisi lain, kita bisa kerja dengan fokus dan tenang. Kuncinya, ada teknik sederhana namanya Pomodoro. Gini caranya. Daripada maksain diri kerja nonstop, coba atur waktu. Fokus total selama 25 menit, terus istirahat 5 menit. Ulangi lagi. Siklus pendek ini ampuh banget buat ngelatih konsentrasi dan ngelawan kebiasaan nunda-nunda pekerjaan. Sekarang, coba pikirin ini deh. Gimana kalau kita berkomitmen baca buku cuma 10 halaman setiap hari? Kedengarannya enteng banget kan? Tapi kalau kita konsisten, dalam setahun kita bakal baca lebih dari 3.600 halaman. Itu setara belasan buku loh. Bayangin aja berapa banyak ilmu dan wawasan baru yang bisa kita dapetin dari kebiasaan sekecil itu. Keren banget kan? Tentu aja, semua perubahan ini nggak akan lengkap kalau kita nggak menjaga aset kita yang paling berharga, pikiran dan tubuh. Dan sekali lagi, ini bukan soal mengubah gaya hidup secara drastis, tapi soal penyesuaian-penyesuaian kecil yang gampang banget dilakuin. Ini dia beberapa contohnya. Coba deh, hindari main HP atau nonton 30 menit sebelum tidur. Ini bantu otak kita rileks biar tidurnya lebih berkualitas. Terus, cukup jalan kaki 10 menit setiap hari. Nggak perlu lari maraton kok, cuma buat cari udara segar dan menjernihkan pikiran. Pas lagi ngerasa stres, berhenti sebentar, tarik napas dalam-dalam 5 kali. Ini kayak tombol reset instan buat sistem saraf kita. Dan yang terakhir, berani bilang tidak. Ini bukan egois loh, tapi cara cerdas buat melindungi waktu dan energi kita yang berharga. Oke, kita sampai di bagian paling penting. Setelah tahu semua ini, terus gimana? Apa yang harus kita lakuin? Nah, kuncinya adalah jangan sampai merasa kewalahan. Tujuannya bukan buat ngerjain semuanya sekaligus. Nah, ini dia.
Ini mungkin pesan terpenting dari semua yang kita bahas. Jangan pernah coba mengubah hidup kamu dalam semalam. Itu resep paling jitu buat gagal. Kuncinya ada di sini. Pilih satu. Cuma satu kebiasaan. Pilih yang paling gampang atau yang paling kamu pengen. Fokus ke satu itu aja sampai jadi otomatis. Baru deh, kalau udah biasa, boleh nambah yang lain. Momentum itu segalanya. Jadi saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Bukan buat besok, bukan buat minggu depan, tapi hari ini. Satu kebiasaan kecil apa yang mau kamu mulai untuk perjalanan ini? Mungkin merapikan tempat tidur? Atau minum segelas air pas bangun? Atau baca 10 halaman buku? Apapun itu, mulailah hari ini. Karena satu tindakan kecil hari ini adalah fondasi buat kepercayaan diri kamu besok. Ingat ya, perjalanan ribuan kilometer itu selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Kamu nggak perlu mengubah hidupmu dalam semalam, cukup ubah hari ini dengan satu kebiasaan kecil aja. Kalau kamu mau dapat panduan-panduan praktis lainnya buat nemenin setiap langkahmu, pastikan kamu subscribe ke channel kami, langkah selanjutnya, dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di langkah selanjutnya.